Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikril Hakim, nomor induk mahasiswa 22 10 10 02. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab kenakalan remaja yang saat ini sangat melanda di Indonesia. Berbicara tentang kenakalan remaja di Indonesia, sebenarnya cukup banyak faktor yang jadi penyebab kenakalan remaja dan dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Berikut diantaranya seperti berbicara tentang faktor internal. Faktor internal sebagai masa peralihan, ada banyak gejolak yang dialami oleh remaja dan muncul dalam dirinya sendiri dan didukung oleh hal lain. Selanjutnya hal tersebut sebagai penyebab kenakalan remaja dan didukung oleh hal lain, antara lain seperti kesehatan fisik ibu dan anak. Paparan alkohol semasa ibu hamil ternyata bisa mengakibatkan cacat intelektual pada anak. Diidentifikasi defisit dalam pembelajaran, perkembangan motorik, dan lainnya. Penelitian juga menyebut kalau perilaku merokok berat sang ibu mereaksi terhadap perilaku anaknya. Dan juga remaja mengalami perubahan biologis dan sosiologis yang memungkinkan terjadinya dua bentuk integritas. Yang pertama yakni tentang pencapaian terbentuknya perilaku konsisten dalam kehidupan. Yang pertama yakni terbentuknya perasaan konsisten dalam kehidupan. Yang kedua, remaja akan mencapai identitas peran. Dan penyebab kenakalan remaja yakni ketika mereka gagal mencapai integritas yang kedua. Dan salah satu penyebabnya juga dari diri sendiri, seperti lemahnya dalam mengontrol diri sendiri. Pada mereka yang nggak bisa membedakan mana tidak yang bisa diterima atau tidak, maka bisa terseret dalam perilaku yang nakal. Begitupun pada mereka yang sebenarnya mengerti tetapi tetap melakukan tindakan nakal tersebut karena tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan apa yang dia tahu. Inilah penyebab kenakalan remaja. Selanjutnya dari faktor eksternal, yang dimana yakni pengaruh dari luar diri yang berkontribusi sebagai penyebab kenakalan remaja. Selanjutnya kurang perhatian. Berbicara dengan faktor dan penyebab kenakalan remaja tersebut memiliki berbagai solusi untuk pembinaan dan perbaikannya karena punya akibat yang negatif. Tak hanya pada diri remaja itu sendiri, penanganan yang tepat harus diperhatikan dan tindakan tersebut terbagi dalam. Selain itu, faktor kenakalan remaja itu bisa juga dari faktor pribadi. Setiap anak punya keadaan khusus dan keragaman tersebut bisa terjadi sumber penyebab kenakalan remaja dan perilaku menyimpang. Keadaan khusus yang dimaksud adalah potensi bakat dan sifat dasar anak-anak, dan bisa juga dari faktor keluarga. Lagi-lagi keluarga adalah faktor penyebab kenakalan remaja karena mereka punya peran besar dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dan lingkungan sosial dan dinamika perubahannya juga itu sangat berpengaruh terhadap kenakalan remaja. Perubahan yang terjadi pada masyarakat, ketegangan yang berdampak pada sikap dan lingkungan pergaulan. Langkah atau cara untuk mencegah terjadinya kenakalan di remaja saat ini adalah seperti pengawasan ketat di sekolah, kampanye anti kenakalan remaja, sosialisasi bahaya dari kenakalan remaja, mengidentifikasi banyak kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, membekali dengan pendidikan moral, dan menguatkan pengaruh agama. Itulah salah satu cara atau upaya pencegahan kenakalan remaja. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya akan bertanya langsung ke remaja-remaja yang terkait dalam penjelasan saya tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu teman kita terkait tentang kenakalan remaja saat ini yang melanda. Kebetulan ada salah satu teman kita yang mau diwawancarai. Baik, untuk mengetahui informasi lebih lanjut dari saya, ikuti saya. Let's go. Misi bro. Oke, dulu. Gimana? Baik, sebelumnya saya ingin izin kepada Side untuk mewawancari atau memberi pertanyaan beberapa hal. Apakah boleh? Ya, silakan. Bapak dulu. Baik, langsung saja. Saya akan bertanya, bagaimana pengalaman Anda dalam kenakalan remaja yang saat ini melanda di Indonesia? Kalau menurut saya pribadi ya, yang saya jalani itu Ya, banyak sih. Kalau saya mau cerita mungkin agak panjang gitu. ya secara singkat dan jelas yang kami. Tapi panjang-panjang dikit nggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa lah. Relax. Waktu itu sekitar saya masih SMA. Iya. Dari dulu saya nggak pernah bisa minum, dari SMP saya nggak pernah bisa minum. Dan setelah saya SMA bergaul dengan teman-teman kan, menurut saya rusaknya pergaulan seorang anak itu ketika dia salah memilih pergaulan. Salah milih teman. Tapi menurut saya nggak apa-apa ketika teman kita jelek, tapi kita nggak usah ikut dia. Berarti boleh kita bergaul asalkan jangan ikuti. Kita tetap jadi minyak, nggak usah jadi air. Oh, Minyak, air. Terserah teman kita mau nakal kayak gimana, tapi tetap kita bergaul dengan dia. Tapi kita juga harus bisa menjaga diri. Nggak usah Jangan ikuti dia. nggak usah seperti saya. Soalnya saya itu cepat bergaul, cepat ikut juga. Apa yang dia kerjain saya ikut, kecuali narkoba ya. Saya dari dulu emang nggak pernah narkoba. Berarti cuma narkoba ya. Saya nggak pernah narkoba. Cuman itu dah, kenakalan remaja itu disebabkan karena teman. Garis besarnya teman, karena kenapa yang saya lihat dan pengalaman saya sendiri, saya bergaul dengan teman yang suka minum, yang suka ini, saya ikut. Enak sih, memang enak, cuman kan itu yang menyebabkan rusak tubuh kita itu. Tapi kan Bapak sudah tahu kan dampak buruk dari kenakalan itu seperti apa. Kalau boleh tahu, Bapak tahu apa dampak yang bisa Bapak jelaskan, dampak buruk dari kenakalan? Menurut saya pribadi ya, kalau dampak dari itu sih memang dampaknya agak bagus gitu. Dari kita bisa minum kan, jadinya contohnya kita ini merantau kan di sini, kita dikasih uang jajan bisa habis cepat gitu. Terus besoknya namanya anak kos kan, Biasa. cepat habis uangnya gara-gara minum. Kadang-kadang ada yang suka menslot kan gitu. Kalau saya emang nggak pernah itu menslot nggak pernah. Tapi yang saya lihat dari teman-teman saya, paling menangnya cuma beberapa kali kan. Iya, kalahnya Enggak, sekian juta gitu. sekian juta sampai gade motor segala macam. Itu udah yang berdampak dari kenakalan remaja. Jadinya kita harus bisa memilih teman. Boleh kita berteman dengan orang yang main slot, main judi, Kan terus jangan ikuti perbuatannya. jangan ikuti apalagi yang suka narkoba kan. Sekedar standar kenakalan ada standarnya juga. Iya. Jangan sampai menyengsarakan orang tua gitu. Berarti kita harus bisa dibani gitu. Dibantu juga biar orang tua di rumah itu tidak kena masalah segala macam, cukup kita aja yang tahu. Bagus. Mungkin itu aja. Mungkin ada yang dipertanyakan lagi. Berikutnya, bagaimana cara atau solusi Anda untuk mencegah kenakalan Anda yang saat ini Anda rasakan? Kalau untuk mencegah itu sendiri, itu agak sulit kan. Zaman sekarang apa sih yang nggak gampang gitu kan? Semuanya ada, tinggal dibeli, tinggal ada uang bisa dibeli kan gitu. Cuman menurut saya kalau untuk mencegah itu sendiri tergantung kepada orangnya masing-masing.
kalau memang kita cepat bergaul, cepat kita mengikuti orang, solusinya itu hindari dan teman-teman seperti itu kalau bisa hindari saja, nggak usah bergaul dengan orang yang seperti itu. Kalau memang dia itu cepat bergaul, cepat mengikuti gitu, lebih baik nggak usah lah digauli gitu. Mungkin gitu aja. Berarti nggak ada dari gimana kita persiapan. Baik, cuman itu saja yang mau saya pertanyakan. Mungkin itu sudah cukup jelas. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton. Amin. Semoga kenakalan ini bisa mereda di Indonesia, khususnya Lombok. Ya. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.